going to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright
Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu ini, sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hadir, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di hari-Mu yang kudus ini Bapa. Terima kasih untuk berkat dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa ada dan menerima berkat hari ini. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau senantiasa menyertai kami sepanjang ibadah kami ini Bapa. Walaupun melalui YouTube Bapa, kami bersyukur karena kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia bisa menerima kasih anugerah-Mu Bapa, bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu di hari yang kudus ini. Dan kami memohon biarlah Engkau mempercepat pandemi ini Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu bisa beribadah lagi di gereja-Mu Bapa. Tolong Bapa kasih anugerah-Mu yang senantiasa mendahului kami itu Engkau curahkan kepada kami semua Bapa. Dimanapun kami berada, biarlah Engkau juga menjaga kami sehingga kami bisa beroleh kesehatan, kekuatan, dan juga kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan kami, sekolah kami, dan di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Kau berikan pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah bukakan telinga kami anak-anak-Mu Bapa, dan juga hati anak-anak-Mu, sehingga kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Dan kami bisa fokus kepada firman Tuhan sehingga roh yang jahat, roh-roh yang akan mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu itu bisa Kau jauhkan Bapa. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada saat ini. Kami mau serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita bukunya udah yang terakhir ya. Udah pelajaran yang ke-17. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang judulnya Yesus Imam Besar yang Kekal. Kalian udah mempersiapkan Alkitab toh? Ya kan? Kita buka Alkitabnya Ibrani 7 ayat 20 sampai 27. Ayo dibuka Alkitabnya Ibrani 7, 20 sampai 27. Sudah dapat semuanya? Ya, Pak Guru akan baca ya. Ibrani 7 ayat 20 sampai 27. Dan sama seperti ini, hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi kamu tetap selama-lamanya
imamatnya, tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang oleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari seorang orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Jadi, setelah Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, apa yang dilakukan manusia itu? Manusia yang Tuhan ciptakan lebih mendengarkan perkataan siapa? Kalian tentu sudah tahu kan? Perkataan ular. Sehingga manusia yang telah Tuhan Allah ciptakan itu jatuh ke dalam dosa. Jadi, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana cara manusia ini untuk bisa maju ke hadapan Allah? Yang mereka lakukan adalah dengan menaikkan persembahan. Nah, untuk menaikkan persembahan, pastilah harus ada apa? Korban persembahan. Nah, korban persembahan ini diberikan di tempat kudus. Kalau sekarang kita bilang apa? Gereja. Yang dijalankan oleh imam. Dan pada saat itu, imam-imam ini keturunan Harun. Jadi mereka ini adalah orang Lewi yang telah dibedakan dengan kudus untuk menjalankan tugas jabatannya sebagai imam. Korban persembahan pun harus dipilih. Dan yang dipersembahkan itu hanya hewan yang tidak bercacat katanya. Tadi kita udah bacakan, tidak bercacat, tidak bernoda. Namun demikian, korban persembahan tempat kudus dan imam, yaitu tadi yang keturunan dari Harun ini, yang ada di zaman perjanjian lama ini, apa yang dilakukan ini adalah memiliki suatu keterbatasan. Jadi korban persembahan itu terbatas. Kenapa? Kenapa terbatas? Karena semua hal itu tidak dapat menebus dosa dengan sempurna. Maka Tuhan Allah yang tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya itu, datang ke dunia yang telah jatuh dosa ini. Dia datang dengan lahir di kandang domba kan? Di dalam palungan. Yang dinamakan siapa? Yesus. Dan Yesus adalah hidup kekal itu sendiri. Dan hanya Yesus saja yang dapat menebus dosa-dosa manusia. Jadi Yesus adalah imam besar. Dia adalah imam besar yang kekal. Karena dia adalah Allah yang datang ke dunia ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia, sama seperti kita. Itu sebabnya Yesus bisa capek enggak? Tentu bisa. Yesus menderita enggak? Tentu iya. Karena Yesus itu dia kelaparan juga kan? Dan Yesus dia adalah orang miskin. Dan dia juga dikucilkan oleh orang-orang dari kampung halamannya. Jadi
Yesus telah dicobai dalam segala perkara. Dan selama 33 tahun kehidupan Yesus di bumi ini, udah gak terhitung banyaknya cobaan yang dia alami. Jadi, seumur hidup Yesus di bumi, dia menerima ujian dari setan. Dia juga menerima ujian dari orang-orang yang menentangnya. Tapi, Yesus, dia bisa mengalahkan semua cobaan itu dengan apa? Dengan firman. Dan dia menang. Itu sebab di saat kita datang kepada Yesus, kita harus memohon dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, agar dia memberikan kasih karunia untuk menolong kita. Dalam hal apa? Dalam hal kita menghadapi ujian ataupun cobaan. Karena di saat kita sungguh-sungguh, imam besar yang kekal itu, yakni Yesus Kristus, ia akan mendatangi kita. Karena dia akan lihat kesungguhan kita. Dan dia pun akan berbelas kasihan kepada kita. Misalnya waktu kita sakit, waktu kita sedang lemah, waktu kita sedang dalam kesusahan. Dia akan mendatangi kita, membantu kita. Amin. Jadi, Yesus adalah imam besar yang menyelesaikan segala godaan dosa yang membuat kita lemah. Dengan cara apa? Dengan cara dia menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Yesus mengampuni dosa umat dengan sempurna. Dan Yesus Kristus, dia menjadi korban persembahan yang tidak bercacat. Dan dia pun menjadi bait suci yang lebih besar dan lebih sempurna. Serta dia pun adalah imam besar yang agung. Yesus Kristus mempersembahkan tubuhnya sendiri yang utuh dan tidak bercacat. Dan ia telah menjadi korban penebusan. Atau korban keselamatan satu kali untuk selama-lamanya yang sempurna. Yesus Kristus adalah imam besar yang kekal yang telah terangkat ke surga. Dia sudah naik ke surga. Dan saat ini dia berada di sebelah kanan Allah. Dan dia telah menyelesaikan dosa-dosa kita. Jadi Yesus ini telah menghancurkan penghalang antara kita dan Allah. Sehingga kita dapat berdamai lagi dengan Allah. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah menang lewat doa. Di saat Yesus menderita, dia berdoa. Bahkan saat ini pun dia sedang berdoa bagi kita. Kenapa? Karena dia adalah imam besar yang kekal, yang mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Jadi, marilah kita menjadi anak-anak imamat rajani yang memperkenalkan Allah Bapa kepada teman yang belum percaya. Amin. Mari kita tutup dengan doa, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, Bapa. Kami telah sadar bahwa kadang kami lemah, kadang-kadang kami menderita, kami lupa untuk berdoa kepadamu. Dan biarlah melalui firman hari ini Bapa, dimanapun, di saat apapun Bapa, kami senantiasa bisa bersama-sama dengan Engkau, bisa berdoa, bisa melewati segala macam rintangan dan cobaan.
Dan biarlah melalui firman hari ini, kami semakin disadarkan lagi untuk setiap anak-anak-Mu di sekolah minggu ini Bapa. Kami bisa dikuatkan lagi untuk kami bisa senantiasa berdoa kepadamu. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan jauhkanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.